Guru Penggerak Angkatan Kedua Kabupaten Sumbawa. Sejak dibuka oleh Ibu Wakil Bupati pada hari Jumat lalu, pada hari Kamis lalu, kegiatan ini telah dilaksanakan selama kurang lebih hingga tadi pagi di Samota dengan menyelenggarakan rangkaian fashion show di Car Free Day Samota, dan tentunya ada serangkaian acara atau lomba-lomba yang telah dilaksanakan dalam beberapa hari. Di antaranya bercerita, Kabalas Lawas, lomba konser, lomba cipta membaca puisi, pelatihan penulisan budaya nasional, dan tentunya serangkaian. Kemudian Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, ACD Kabupaten Sumbawa, kemudian Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah. Kurang lebih begitu, karena pekerjaannya pasti harus lebih banyak. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah ucap, salah tingkah. Selamat datang di penutupan, dan selamat bagi yang juara. Jangan berkecil hati bagi yang tidak juara, karena sesuatu itu selalu. Ganti branding. Kalau sekarang kita membaca dengan hard ya, manual. Tahun depan kita sudah mulai membaca dengan sistem digital. Walaupun sebenarnya kita sudah mulai dari produk baca digital yang ada di Kabupaten. Jadi kita ganti branding. Perpustakaannya adalah perpustakaan dengan konvensional sekaligus dengan digitalisasi. Ya Pak Rektor, karena dengan perpustakaan digital kita bisa mengakses bukunya, boleh tidak ada digital, tetapi kita bisa mengakses banyak referensi dari berbagai perpustakaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketika kita masuk di dalam sistem digitalisasi perpustakaan. Dan insya Allah tahun 2023 kita sudah mulai bergerak menyiapkan infrastrukturnya. Kemudian di 2024 maka Bapak dan Ibu selamat panjang umur kita semua akan melihat perpustakaan yang tidak ada duanya di Sumbawa, termasuk juga kegiatannya branding secara fisik nanti kemudian kita harus melihat. Karena kalau saya terus-terus menggaungkan seperti sekarang ini, ayo baca, gak laku-laku kita jual obatnya. Maka harus ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa menggeser tingkat keramaian di Samota, tingkat keramaian di Simpang Bingo, sedikit demi sedikit akan kita geser ke perpustakaan. Di atas nanti akan juga kita buat seperti apa supaya teman-teman kalau kita membaca hal lain yang perpustakaan bisa bersantaria sambil main biliar, kita sambil membaca. Ya Pak Anda, seperti itulah kira-kira konsepnya depan perpustakaan kita di Sumbawa. Perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya literasi di Sumbawa tidak terlalu jelek-jelek. Kita masih berada di ruang di tingkat menengah Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang kita cenderung naik. Salah satu kuncinya Kepala Dinas Dikbud memang kita berbagi ilmu dari pojok ke pojok, dari desa ke desa, yang menyusuri kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan literasi anak kita yang ada di Kabupaten Sumbawa. Semoga kelak Sumbawa menjadi tempat beliau memilih seperti tadi yang beliau sampaikan untuk dapat menikmati hari tuanya kelak di tanah kita, tanah yang kita cintai, tanah Sumbawa, tanah Samalewa. Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan
sekaligus menutup secara resmi acara September Literasi 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Sumbawa yang terhormat untuk perabot. Nah, kepala-kepala sekolah yang perabot perpustakaannya kurang, itu masih bisa pakai yang sekarang saya yang lama ya, tahun depan tapi ya. Kemudian kita juga ganti branding. Kalau sekarang kita membaca dengan hard ya, manual, tahun depan kita sudah mulai membaca dengan sistem digital. Walaupun sebenarnya kita sudah mulai dari pojok baca digital yang ada di Taman Mangga. Jadi kita ganti branding, perpustakaannya adalah perpustakaan dengan konvensional sekaligus dengan digitalisasi. Ya Pak Rektor, karena dengan perpustakaan digital kita bisa mengakses, bukunya boleh tidak ada di kita, tetapi kita bisa mengakses banyak referensi dari berbagai perpustakaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketika kita masuk di dalam sistem digitalisasi perpustakaan. Dan insya Allah tahun 2023 kita sudah mulai bergerak menyiapkan infrastrukturnya. Kemudian di 2024 maka Bapak dan Ibu selamat panjang umur kita semua akan melihat perpustakaan yang tidak ada duanya gedung itu di Sumbawa, termasuk juga kegiatannya, branding secara fisiknya kita ganti, kemudian kita juga harus menggeser. Ya, karena kalau saya terus-terus menggaungkan seperti sekarang ini, ayo baca, gak laku-laku kita jual obatnya. Maka harus ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa menggeser tingkat keramaian di Samota, tingkat keramaian di Simpang Bingo, sedikit demi sedikit akan kita geser ke perpustakaan. Di atas nanti akan juga kita buat seperti kafe, supaya teman-teman kalau datang membaca, Panain datang ke perpustakaan bisa bersanteria sambil main biliar, kita sambil membaca. Ya Pak Ande, seperti itulah kira-kira konsepnya ke depan perpustakaan kita di Sumbawa. Nah, perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya literasi di Sumbawa tidak terlalu jelek-jelek. Ya. Kita masih berada di ruang tengah, di tingkat menengah Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang kita cenderung naik. Salah satu kuncinya Pak Kepala Dinas Dikbud memang Salia Ayudia Nabil SDN 1 Sumbawa untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Sudardi. Ya, mohon kesediaan dengan hormat Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Bapak Sudarli STMSI untuk dapat memberikan hadiah Putra Baca Indonesia sekaligus membacakan puisi kepada terhormat Bapak Golagong di Selamat sore buat semua yang hadir di sini, para senior penulis mungkin di sini ada kepala dinas, mungkin ada camat di sini, ada orang tua peserta lomba, dan tentu guru penggerak Kabupaten Sumbawa yang sudah berbulan-bulan sejak Februari kita merencanakan acara hari ini. Saya sebetulnya waktu itu merasa pesimis karena saya hanya memotivasi saja, tapi ternyata rupanya Mbak Purna dan kawan-kawan serius ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bisa menembus wilayah Sumbawa ke NTB bahkan ke Indonesia. Perlu dicatat, rekor sepanjang pemerintah Indonesia merayakan Hari Aksara Internasional setiap tanggal 8 September, baru kali ini dicetuskan peluncuran 200 buku. Dan itu rekor. Saya tahun 2015 di Deli Serdang merayakan Hari Aksara Internasional meluncurkan 100 buku. Dan sekarang 200 buku. Pertanyaannya tahun depan
apakah kegiatan ini hanya ini saja? Saya rasa tidak. Tadi Pak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumbawa, Pak Sahrizal mengatakan, atau Pak siapa? Pak Sahril, sorry, maaf Pak Sahril dan Pak Tri di provinsi mengatakan ini harus jadi kalender event Sumbawa. Bahkan akan didorong pada tahun depan setiap kabupaten menyelenggarakan, tidak hanya Sumbawa, mungkin Lombok Timur, mungkin Sumbawa, mana lagi, Barat, Bima, dan sebagainya 8 kabupaten yang ada di NTB secara serentak seperti dalam Islam bunyi adzan. Saya pernah menyelenggarakan ini seluruh Indonesia, perayaan Hari Buku dari mulai Papua sampai NTT, di setiap kota mencanangkan Hari Buku sedunia seperti bunyi adzan. Diketuk pertama kali misalnya tanggal 8 September tahun depan, dari mulai kota mana terus menerus sampai ke Sumbawa seperti bunyi adzan, tidak pernah berhenti di media massa, di media online. Jadi sekarang kalau kita tidak masuk ke dunia maya, kita seolah-olah tidak hadir. Ada hal penting juga, tadi baru saja saya di aula Kecamatan Labuan Badas. Ada yang menarik, seorang ibu bertanya tentang apa literasi, karena banyak mal-literasi, banyak miskonsepsi menurut mereka bahwa pemahaman literasi ternyata tidak tepat. Tadi juga saya berdiskusi dengan staf khusus Gubernur Pak Fajar Rahmat. Mana tadi Pak Fajar Rahmat? Bahwa di Sumbawa orang tua, guru, termasuk murid belum merasa yakin apa itu literasi. Jadi ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, orang tua terutama, bahwa literasi itu bukan hanya baca tulis. Dalam konvensi di Paris, saya lupa tahun bekerja itu memang bersistem gitu ya. Ada koordinator acaranya, director panggungnya, koordinator. Saya Riri Adam tahu. Jadi semua pakai HT nih, semua pakai HT. Yang khusus running kita kekurangan apa, bisa dua kali kekurangan waktu. Ada untuk membeli.